Panturas manggung dan kurang setlist, nggak punya banyak lagu. Iya. Bawain Rip Pants. Ya. Kayaknya ini cuman ada di Jatinangor deh. Apa itu? Perpustakaan Batu Api. Perpustakaan Batu Api. Ada satu perpustakaan di Jatinangor namanya Perpustakaan Batu Api. Terus si itu tuh yang bener-bener apa ya, ngaruh banget lah. Ngaruh banget. Jadi ada satu orang namanya Bang Anton. Si Bang Anton tuh kayak semacam kurator lah. Iya. Enggak kurator sih, cuman ya penjaga perpustakaan. Cuman si Eta demen banget ngasih referensi. Oh iya. Jadi kayak demen lagu 70-an ya dengerin ini. Kayak demen apa misalkan surf rock gitu misalkan. Orang pertama masih si Bang Anton, Bang orang lagi demen Dick Dale nih, surf rock. Oh mana dengerinnya ini aja nih, ada surf rock Indonesia juga, ini A, B, C, D dikasih. Jadi bener-bener yang orang nyolok flash disk terus dia ngasih aja gitu. Oh gitu. Jadi banyak ngasih inilah kayak Talking Head, ngasih referensi yang kayak gitu. Talking Head terus apa gitu, The Police gitu. Iya. Terus oh iya sih keren-keren gitu. Terus dia juga sering ngasih referensi film juga tuh. Referensi film kayak film thriller Ethiopia gitu yang negaranya tuh yang absurd gitu. Iya. Itu menarik sih, dia sering bikin film juga, screening film. Tapi dia nggak demen yang kayak diskusi banget gitu, yang kayak ini filmnya soal ini. Jadi sebagai penikmat aja gitu. Emang penikmat. Nah itu jadi kayak yang nilainya ya kita sendiri gitu. Dan oh iya orang dapat insight-nya dari sini tuh sendiri gitu. Dia cuma ngasih keywordnya aja. Sok mana cari ini sendiri. Menurut orang sih itu untuk orang pribadi sangat-sangat berpengaruh sih. Iya. Berarti ada pengaruhnya juga ke Pantura sendiri dong? Kalau orang pribadi sih sangat terpengaruh itu juga. Bahkan bagi orang sendiri pun tidak pernah terpikirkan untuk nonton film thriller dari Utopia gitu. Iya, Ethiopia tapi itu gitu. keren sih. Iya. Bisa keren. Nah terus balik lagi ke Panturas ya. Kan tadi kan Kuya bilang bahwa belum ada nih di anak-anak yang bikin band surf rock. Nah itu tuh memang karena ingin beda aja atau memang si Kuya sendiri dari dulu memang juga menggeluti surf rock juga atau apa kayak Enggak gitu? sih, orang jujur ya ini. Tahu surf rock dan mendalami surf rock tuh gara-gara bikin Panturas. Jadi emang ya udah kayak asal jeplak aja kayak orang ngeband nih, tapi sebelumnya ngeband sama Ijal tapi nggak jalan. Terus pengen dilanjutin apa ya gitu. Kira-kira yang oke nih. Kita kayak pernah bikin band yang awalnya tuh temen popang gitu. Yang ini apa sih Dennis Pinocchio? Ya itu. Kurang baru nonton videonya. Itulah kayak yang demen Blink mana gitu, terus New Found Glory, terus apa gitu. Terus tiba-tiba belok ke Isikor gitu. Yang gak jelas gitu mau main apa, terus tiba-tiba ska gitu. Yang aduh mau main apa jadi bingung. Terus ya karena terus kayak cukup lama sih itu ngebandnya tuh lumayan lah beberapa tahun dari orang SMA. Dan ini nggak jelas ya. Terus anak-anaknya udah pada sibuk masing-masing kan. Terus yaudah lu bikin band lagi deh. Nah bikin band lagi musik apa ya? Nah itu orang ke-trigger sama film. Jadinya kayak ini musik kayak gini aja nih. Film apa tuh kebetulan? Pulp Fiction. Pulp Fiction. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino ya. Nah itu dari situ, ini musik apaan nih? Terus orang cari-cari. Oh ini namanya surf music, surf rock. Lihat yang nulisnya Dick Dale. Itu pokoknya setelah mendengar itu dan mencetuskan ini musik kayak gini aja nih. Orang tuh kayak rajin digging gitu loh, kayak ini band surf rock tahun segini teh siapa aja ya gitu. Kayak yang termasuk band-band surf rock tuh siapa aja. Terus sampai
ngulik ke yang zaman sekarangnya siapa gitu. Kayak misalkan ada namanya lupa karena Benzer Frog. si Panturas, enggak kayak era-era yang Burger Records lah, kayak The Goalers, Laluz, terus Black Lips, yang gitu-gitu dah. Garage sih, Garage soft rock, kayak gitu sampai situ lah. Terus kayak oh ya menarik, ya udah gitu aja. Jujur sih orang juga baru ke hook up sama surf rock tuh gara-gara Panturas juga sih. Jadi gara-gara dengar Panturas, diingnya juga nggak diging-ging banget sih. Jadi tahu Beach Boys. Iya, Beach Boys ya kayak gitu-gitulah, masih cetek banget lah. Tapi memang seru sih untuk tongkrongan gitu. Awalnya kepantik Beach Boys tuh. Kirain surf rock tuh Beach Boys, ternyata pas dilihat oh beda ternyata. Jadi kayak beda mazhab gitu loh kalau ini tuh kayak Beach Boys tuh yang emang popnya banget, dan kayak kalau dilihat kayak dia mah mainin basicnya mainin Chuck Berry tapi ada harmoni vokalnya gaya-gaya pantai gitu. Oh yang ori mah ini nih si Dick Dale nih ternyata dicari-cari tuh gitu. Kalau ini tadi kan film Pulp Fiction ya. Kalau ngomongin soal surf rock kan pasti laut gitu ya. Ada ini nggak si SpongeBob SquarePants? Oh ada sih. Ada pengaruhnya? Ada banget sih. Kayak termasuk visual ya, gaya-gaya visual juga ada sih beberapa. Orang pas pertama Panturas manggung dan kurang setlist, nggak punya banyak lagu. Bawain Rip Pants. Iya itu bawain Rip Pants dan cukup ramai ya waktu itu. Pasti karena nostalgic banget sih kalau Rip Pants SpongeBob. Rip Pants ya. Balik lagi nih ke Jatinangornya nih. Apa kan si Panturasnya kan pada beda-beda angkatan gitu kan. Itu teh awalnya memang satu tongkrongan gitu atau ya udah aja saling kenal gitu. Nah, kalau yang sebenarnya gak niat ngeband kita tuh yang berempat ini tuh. Maksudnya yang awalnya ngeband tuh adalah saya sama Ijal. Karena saudara. Terus kalau Acin Gogon tuh emang junior di di Unpad di jurnalistik. Nah awalnya nggak ngeband sama mereka, ya mereka Acin kan sama Gogon seangkatan tuh sekelas. Ya udah mereka mah ngeband aja. Kayak pernah tuh nonton mereka manggung juga tuh bawain lagu Teenage Death Star gitu. Nama bandnya Mesin Gempa Bumi. Terus ngeliat ya itu salah satu trigger sih tertarik lihat si Acin sih. Pengen ngerekrut jadi vokalis gitu. Di satu acara di Unpad. Di satu acara di Unpad juga. Oh iya. Berarti enggak yang ini banget kayak bahkan awalnya orang Ijal ada dua lagi teman di Tanjung Sari. Terus yang berdua keluar baru masuk Acin. Si Acin terus kayak pemain bass udah ada Acin. Pemain bass nggak ada nih. Jadinya siapa ya banyak ngajak si Gogon gitu. Oh. Dulu ngomong ke Acinnya gimana tuh? Si Acin tuh pas acara itu beres langsung enggak langsung sih. Oh enggak. Dia tuh pemalu banget ya. Yang kayak yang bukan yang emang doyan tampil gitu loh, yang kayak di tongkrongan kayak gitar pokoknya orang ambil alih mau lagu apa gitu. Bukannya gitu, dia yang kayak ketika orang-orang udah pada ngantuk dia baru tuh gitar. Oh iya. Jadi kayak yang bukan yang lagu yang orang-orang bisa nyanyiin semua gitu loh. Kayak orang ngeliatnya kayak sih unik oke nya bawain lagu naon. Orang banyak yang orang nggak tahu dia bawain lagu apa gitu. Pas ini ya banyak lah, jadi ngomongin band-band garage juga sama dia. Ya. Terus ngobrol-ngobrol, orang tertarik sama rekaman dia di SoundCloud tuh. Nama apa dia bawain lagu Don't Look Back in Anger tapi versi bossa nova. Anjing. SoundCloud-nya masih ada? Kayaknya ada. Abian Nabilio gitu atau apa gitu. Oh iya. Pokoknya Don't Look Back in Anger tapi bossa nova, tapi
ya rekaman kasar gitu, rekaman kasar yang kayak terus pakai kayak HP, bro. ngedengar suaranya teh iya ngablu kieu maksudnya vokalnya rada nggak jelas gitu loh si artikulasinya cuman ini kayaknya yang orang cari deh ini. Suara-suara kayak gini. Kayak gitu. Orang akhirnya ajak si Acin, Cin mau nggak orang main surfan kebetulan waktu itu lagi sering banget tuh ngobrolin growlers, lalus gitu-gitu kan. Oh mau ayo. Tadinya dia mau jadi vokalis doang kayak Julian Casablanca gitu. Jadi nggak bawa gitar, vokal doangnya gitu. Terus pas dia main gitar, jago gini ini dibanding personil yang lain. Dia paling jago. Yaudah mana ambil main gitar aja deh. Jadinya udah gitu. Acin. Beda banget sih si Acin kalau misalkan interview sama orang lihat kalau lagi manggung. Wah. Iya, mana kenapa nggak undang Acin? Next ya. Panturas lengkap. Paling iya. Nah itu masalahnya. Cin gimana Cin? Aman. Nah ini kan kita kan ngomongin selancar seluncur di Jatinangor ya. Iya. Kan di beberapa interview juga ya di-mention terus Jatinangor, skena Jatinangor. Maksudnya skena Jatinangor di sini itu udah secara lingkupnya sama kampus-kampus lain kah? Kayak kan di sana ada ITB juga ya. Ada ITB, ada Ikopin atau cuma Unpad doang sih atau kayak gimana? Nah, nggak tahu sih maksudnya kayak orang pun gak yang kayak kita skena Jatinangor kayak gitu juga sih. Rada kita kok kayaknya sebenarnya. Cuman ya kebetulan lagi rame aja. Kalau misalkan IPDN ada sih, ada penyanyi IPDN. IPDN ada band juga. Ada. Cari Bagas Zaki itu dari IPDN. Iya. Terus apa ya kalau ITB kayak anak-anak ITB tuh baru masuk ketika orang udah mau lulus ya, baru pada pindah tuh ke Jatinangor dari Bandung. Kalau siapa lagi ya? Kampus Ikopin tuh. Ya kalau sejauh ini karena orang taunya mainnya di Unpad, kayaknya lingkung Unpad. Cuman kita banyak koneksi juga sih kayak ngajak kampus lain ke Nangor. Karena di Unpad juga perizinannya rada di Unpad di Jatinangor tuh di luar kampus tuh rada repot ya. Jadinya mending ya udah di kampus aja, tinggal izin ke satpam aja gitu. Tapi nggak ada rencana buat bikin ini gitu, Jatinangor Invasion gitu. Kayak dulu kan British Invasion nih. Ini Jatinangor Invasion kan kayaknya keren sih. Tapi orang juga nggak tahu yang spesifik. Nah persoalannya adalah di Jatinangor tuh nggak selamanya band yang di Jatinangor tinggal Jatinangor, itu sebenarnya persoalannya. Persoalan paling paling gedenya lah kayaknya. Iya. Bahkan kayak band-band yang waktu di kampus aktif, ketika lulus jadi sibuk masing-masing tuh banyak banget yang yaudahlah nggak dilanjutin bandnya gitu. Karena mungkin mahasiswa juga banyak yang dari luar Jatinangor juga kali ya. Jadi ketika keluar Jatinangor ya udah gitu. Sama nggak sukses aja sebelum lulus. Panturas mah udah sukses sebelum lulus. Tadi kan Kuya udah ngobrol, sukses sebelum lulus. Makanya lanjut. Tapi orang-orang di balik Jatinangor, orang-orang di balik Panturas pun itu mahasiswa Unpad juga kan ya? Iya bener. Lifeguard tuh ya hampir semua. Beberapa aja yang dari ini. Itu teh satu tongkrongan dulu. Satu tongkrongan. Jadi biasanya ya kalau di Jatinangor kalau misalkan saya manggung yang bantuin anak-anak band lain gitu. Nah ketika misalkan Orkes Bagong main gitu. Orkes Bagong main, yang ngekru teh orang gitu, yang motoin maksudnya kayak yang motoin, yang apa gitu. Jadi saling-saling aja sih dan kebetulan kayak dan enak komunikasinya dan sebenarnya gitu ya kalau misalkan nyari rekan kerja tuh yang enak komunikasinya biasanya. Ya udah. Sampai sekarang sih. Dulu itu pernah ini uniknya. Depan Turasnya dulu pernah buka lowongan gitu ya pokoknya lowongan lah. Lowongan lifeguard magang ya. Itu teh main daftar? Enggak daftar. Karena ya berhubung dulu mah anjing sieun teh kan maksudnya anjing Depan Turas aing mah lain sasaha gitu. Jeung abang-abangan. Jeung abang-abangan gitu. Tapi itu teh tercetus ide itu teh
awalnya gimana, kekurangan SDM kah atau cuman iseng-iseng aja gitu? Emang enggak sih, itu spesifik project sih. Maksudnya waktu itu butuh lifeguard tuh buat syuting video klip yang You and Me Against the World. Oh iya. Yang itu. Terus kurang orang, maksudnya kayak kalau nge-hire orang yang istilahnya yang pro banget teh kurang budget. Jadinya ya udah deh, siapa aja yang mau magang gitu coba aja. Jadinya kayak apa ya, kayak rekrutmen tentara gitu yang we want you. Yang gitu kan. Iya. Oke. Terus gini Kuy, kan Depanturas itu kan memang tumbuh besar di Unpad ya, di Jatinangor gitu. Terus Depanturas tuh merasa titik balik kalian merasa udah anjir aing udah bukan band kampus doang nih gitu. Tapi udah jadi dinikmati sama masyarakat ramai juga gitu. Itu titik baliknya kapan sih? Merasa kayak gitunya? With the Face? Bisa jadi. Mas With the Face ya? With the Face pertama ya. With the Face yang 2017 kalau nggak salah. Yang kedua kalau nggak salah. Yang kedua. Itu Phoenix ya? Yang Phoenix sehari barengan sama Phoenix tuh. Yeah. Itu tuh pas awal-awal Panturas bisa main di Jakarta dan diapresiasi. Itu kayak ya band Jatinangor gitu, kayak kadang-kadang sok ini band mana nih, kayak ada di ini. Ada stigma mungkin. Terus pas ketika main di WTF tuh apresiatif banget. Terus setelah itu tuh mulai nular lah, ada ke gigs lain di Jakarta. Tapi ya itu nggak ngasilin ya, nggak yang kayak bisa menghidupi nih kayaknya. Cuman lebih ke ini Panturas kayaknya bisa nih selain main di Unpad itu di With the Face kayaknya. Oh pas di situ udah merasa wah anjir band aing serius kieu kan di interview. Ada yang lebih serius lagi pas mau tur tuh. Pas mau tur bareng Polka Wars kan. Iya. Kerjasama sama e-commerce gitu. Di Buka tutup, Connectified. sebut saya buka tutup. Iya. Ada Connectified Tour gitu. Iya. Terus pas ini nanti pas pembukaan kalian datangnya ke kantor, bakal ada press conference. Press conference gitu kan. Anjir press conference apaan? Kirain ada press conference yang kayak emang ada acara, dia ada acara kebetulan terus sekalian launching. Jadi itu beneran emang mau nge-launching Pantura sama Polka Wars Tour dan ngundang wartawan gitu. Kayak wartawan online, kayak terus TV juga ada beberapa. Terus kita mau melepas ini tour Panturas dan Polka Wars. Terus kayak dibuka sama Lembu, waktu itu Lembu Club 80s kan ya. Anjir dari zaman SD yang lihat dia gitu. Itu kayak pas ini baru udah kayak jadi serius kayaknya. Jadi kayak orang-orang itu datang buat ngeliput band urang gitu. Itu sih kayaknya satu momennya. Berarti pas bukan masuk Pindes ya? Yang main. Oh, Tonight Show. Itu mah validasi orang tua. Karena biar dilihat, wah masuk TV. Masuk TV nih. Iya. Oh YouTube orang tua mahnya. Tapi dulu teh si tour itu teh kan beberapa kota ya. Betul. Nah di situ teh maksudnya di Bandung mah ya udah tahu lah gitu. Tapi di kota-kota lain tuh ada aja nggak sih yang benaun gitu. Ya, respon dari tiap kotanya gitu ada gak? Ditambah kan ada ya soft rock gitu ya. Jarang banget ada di Indonesia gitu yang dengerin. Ya termasuk anak muda orang sendiri gitu. Jarang. Ya karena mungkin referensi musik kurang aja kali kurang. Cuman kayak terasa wah baru nih gitu. Ada aja sih kayaknya. Cuman gak nyampe ke kuping orang sih. Pasti ada ya. Maksudnya kayak naon sih band iya gitu. Tiba-tiba gitu. Ada aja. Cuman belum nyampe ke kuping orang, jadi ya aman sih.
Ya kan udah sukses lah ya saat ini. Gitu. Udah berkeluarga juga Kuya, alhamdulillah. Kita kasih selamat dulu. Terus juga, nah kan itu udah sukses nih, udah di titik inilah gitu. Dan dulu di Jatinangor kan kayak ada semangat Nangornya lah, semangat DIY-nya buat gigs yang tadi gitu, hiburan. Si semangat itu teh masih diterapkan gak sih sama si Depan Turas sampai saat ini gitu? Masih sih sebenarnya. Masih. Cuman ada kayak kemarin tuh ada yang ngajakin tuh orang kolektif masih daek orang. Tapi terjadi karena wah ini kayaknya ini waktunya nih udah mencar. Waktunya kayaknya tapi suatu saat kayaknya bakal sih orang kayaknya pengen deh. Ya. Ada gitu lagi kalau possible gitu. Cuman ya tetap sih kayak saling support itu sih. Jadi kayak ada band teman yang ngeluarin rilisan atau apa ya orang bantu. Ada kayak rekomendasi gak band-band di Jatinangor atau Bandung. Orang kasih rekomendasi kayak gitu-gitu. Jadi ya tetap ada sih yang gitu-gitunya. Kayak termasuk kayak video kemarin tuh bikin video live session. Itu orang masih kerasa sih si ininya sih kerjasama yang kayak ulu biung gitu masih kerasa sih. Wah, luar biasa ya. Keren sih. Terus untuk Mane sendiri kuy, kan sempat ya bikin band popang yang Teenage Pinocchio tersebut. Ya popang mas setelannya ya udah casual banget gitu ya. Iya. Sekarang pas kuliah di Depan Turas tuh orang lihat gayanya ektis banget gitu. Itu tuh karena memang pengaruh, karena memang manajemen menyuruh kayak gini kah atau memang karena kepinginan kuliah aja gitu. Itu mah ini orang sih. Sampai butik butik nostalgic ya. Iya. Itu usaha Mane sendiri ya? Iya. Keren. Dibeli guys. Butik nostalgic. Nostalgic. Butik nostalgic. Berarti memang suka aja hal-hal yang ya 80s yang gitu-gitu. Atau kayak gimana sih? Kalau di Panturas awalnya ya gaya ya itu tiap orang kan ini ya bermetamorfosis gitu ya. Iya, berkembang biak. Kalau kupu-kupu. Jadi ada fase-fasenya. Nah, orang pas beres kuliah lah udah mulai kayaknya orang nggak memungkinkan deh pakai jeans gitu. Orang nggak pernah pakai jeans lagi sejak lulus kuliah tuh. Kayak gitu-gitu terus yang orang nyaman aja kayak demen film kayaknya setelannya keren sih ini gitu. Orang coba pakai, oh ternyata fit in kayak gitu sih. Banyakannya nggak yang kayak karena bukan tipe yang kayak orang mendewakan misalkan Kurt Cobain gitu dari atas sampai bawah setelannya jiga gitu nggak yang gitu. Orang lebih ke banyak yang kayak kayaknya celananya kayak gini oke, sepatunya kayak gini masuk ya kayak gitu. Jadi lebih ke ya udah mix and match aja lah kalau setelan mah gitu. Kalau butik nostalgic itu turunan itu sebenarnya orang jualan gara-gara kekurangan duit nih pas zaman pandemi enggak pandemi. Oh, sebelum pandemi. Jadi pas ya si Panturas belum begitu ini ya, belum begitu bisa jadi pegangan. Ke kita orang harus bayar kos gimana bayarnya? Orang jualin baju yang ada di lemari. Simpel itu sebenarnya. Iya. Dan di apa ya di balutnya ya udah yang orang suka aja, foto-foto gitu. Kayak zaman ayeuna mah meureun non sih thrift shop. Iya sih. Thrift shop gitu-gitu. Tah. Kan itu kita udah ngomongin panjang lah ya soal pernangoran lah ya. Gitu. Pernangoran duniawi. Ini what if lah ya kalau misalnya, ini what if nih, kalau misalnya Kuya nggak kuliah di Unpad gitu, atau nggak ditinggal di Nangor, apakah si Panturas teh bakal jadi, atau sebelum itu deh, apakah akan terjadi band surf rock atau enggak gitu, atau ya what if lah ini kan. What if ya? Kayaknya nggak tahu ya, enggak kayaknya ya. Karena kan tadi ketemu si siapa Bang Anto. Iya, kayak gitu. Kalau misalnya kuliah di, ya misalnya di mana lah gitu, apakah kayaknya nggak surf rock deh misalnya. Iya. Mungkin aja si Teenage Pinocchio tuh jalan terus gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi kayak gitu. Iya sih kalau misalkan orang nggak kuliah di Unpad kayaknya kayaknya bakal ada.
Atau ya jadinya musik yang lain aja. Berarti memang seberpengaruh itu ya ekosistem yang ada di Unpadnya buat kuliah Dan sendiri gitu. banyak faktor lah, maksudnya bukan letak geografis doang. Termasuk ya orang-orangnya, bahkan kayak orang ngeband di beberapa band juga tuh pas kuliah. Jadi banyak hal yang terjadi ketika orang kuliah gitu. Terus ini kalau ngomongin kuliah pasti kan ada maba, ada cutting gitu kan. Kalau orang pribadi kan ada kayak sosok cutting yang dikagumi lah gitu. Anjing sih keren gitu. Ada nggak kui pas misalnya maneh maba atau pas ya maneh kuliah di situ lah ada sosok cutting yang anjing sih role model, enggak role model ya pokoknya keren lah gitu menurut maneh. Iya. Dan si Tete punya band gitu. Punya band siapa ya? Atau nggak punya band lah gitu. Pas ini cutting kakak tingkat di Vkom ya. Siapa ya? Pas zaman itu sih banyaknya dosen ya. Oh dosen justru. Dosen. Oh mengagumi dosen. Botol smoker. Oh iya. Dosen radio kan iya. tuh. Tapi orang nggak keajar sih. Botol smoker sama Sigit 3 pagi ya. Oh iya. Waktu itu. Iya. Lagi wah keren nih. Terus kayak orangnya sempat yang jadi asisten dosen gitu loh, yang kayak ngajar juga gitu. Cobain gitu. Apakah mana termasuk anak yang ambis waktu itu? Enggak sih. Makanya orang lulusnya lewat ini. Iya. Lewat 4 tahun. Tapi biasanya setengah. anak-anak yang jadi asdos sih, wah anjir berarti kepercayaan dosen naon. Oh enggak sih. Orang terima karena dosennya keren. Waktu itu namanya Sandi Useng. Sandi Hussein. Oh fotografi terus kayak visual gitu kan, dia lebih concern ke visual. Terus kayak ya salah satu panutan juga lah. Terus ketika kuy mana daek tuh jadi asdos nah ya nggak bantuan daek bro. Padahal ya dibayarnya juga nggak dibayar juga gitu, nggak dibayar yang gede-gede amat gitu. Buat jajan doang paling cuman. Tapi ya orang pengen nyobain deh kayak gitu. Banyaknya dosen sih, dosennya keren-keren gitu. Terus kalau cutting paling siapa ya? Ya itu sih yang cutting banget mah bukan cutting sih, yang kayaknya udah senior, udah ua-ua lah pas di kampus si The Gale and Fox sih. Dan orang pun kayak waktu itu ngelihat kayak yang ini yang manggungnya The Galih, terus yang bikin medianya teh anak-anakannya dia juga kayak Wasted Rocker gitu dulu kayak apa gitu, Gigs Play, ada ya beberapa yang kayak waktu keren-keren sih. Kayaknya barudaknya bisa deh nyenuk itu di angkatan orang gitu. Oh iya. Mana termasuk orang yang dipandang di angkatan gak sih? Wah, gue nggak tahu sih itu. Mending ditanyain ke yang adik kelas orang sih kalau gitu. Kan biasanya ada aja validasi yang suka sampai ke telinga gitu kadang. Kalau misalnya kayak gitu. Ting orang. Tapi ikut organisasi. Apa? Organisasi kampus. Organisasi ya ikutan. Himpunan orang ikutan. Oh himpunan. Himpunan. Anjir keren. Keren. Berarti aing pun bisa kayak Panturas. Aing anak organisasi juga. Tapi si organisasi kan banyak ya kayak mahasiswa teh, aing mending apatis aja, nggak usah ikut organisasi apa-apa. Tapi ada pengaruhnya nggak sih ke, ya maksudnya ke Panturasnya sendiri gitu? Kalau atau dalam bermusik dalam mungkin? bermusik gitu, masuk organisasi, jadi bisa, wah band aing bisa tampil di acara organisasi iya gitu. Enggak sih. Kalau directly mah enggak ya. Tapi kalau ke orang-orangnya mungkin iya. Maksudnya kayak ya organisasi mah ya udahlah mengisi waktu. Terus orang bisa tahu watak beberapa orang kayak gimana, cara berkomunikasinya dengan berbagai orang yang beda-beda watak gimana. Itu sih kurang mah ini organisasi ya, fungsi organisasi. Iya. Kita bisa tahu kayak adu argumen sama siapa. Oh si ini orangnya gini, dia bisa nurut ke kita kalau bisa kita kayak gini. Jadi ngebaca apa ya, orang gitu ya. Jadi kalau directly mah enggak sih, kurang lebih ke banyak belajar apa ya, kayak istilah moral of the story kayak gitu-gitulah. Iya. Oke. Langsung aja kita Q&A. Oh udah Q&A ya? Banyak yang nanya Wih. Pertanyaan pertama dari Penan_Tian.
enakan mana main sama Panturas atau apa Soft Blood? Anjir. Itu ada personil Soft Blood tuh. Mirza. Tah, kumaha ieu jawabna. Beda-beda lah ya. Nah, Beda ini. Kalau secara desire orang pengen ngebut enaknya di Panturas. Panturas. Soft Blood tuh orang resep ininya sih apa kayak tanpa beban apa-apa gitu yang kayak mau ayo go nggak yang banyak pertimbangan gitu. Itu sih orang suka di Soft Blood. Terus pertanyaan kedua dari Zakaria AZS. Band apa yang sekarang keren menurut Kuya dari Jatinangor? Apa dah? Sekarang keren. Selain di Panturas mungkin ya. Ada band ya. Atau mungkin musisi lah siapa Musisi gitu. si Bass Boy kayaknya lagi Iya, oke Bass Boy ya. Iya, Bass Boy. Kayaknya si Bass Boy lagi produktif banget. Terus kayak kolaborasi tahun ini kayak ngeluarin album kolaborasi terus kayak banyak project di sana sini dan produktif banget, orang senang banget sih ngelihatnya. Dulu sama Bass Boy seangkatan dong. Dia 2014. Oh, 2014. Dia di kelas berarti. Oke. Dulu pernah main kolektifan juga sama Bass Boy gitu? Pernah, orang dulu anak-anak teras kolektif bikin acara rada-rada semi ngawur gitu, kayak kita bikin acara tribute tuh MTV Ampuh. Jadi kita bikin kayak kan kalau sekarang ramai karaokean ya, ini mah live music. Tapi kita sebagai siapa gitu, misalkan si Alvin waktu itu solois kan, si Alvin waktu itu solois jadi Glenn Fredly gitu. Iya terus kayak Panturas bawain rock garage gitu jadi Cangcuters. Bawain lagu Cangcuters 5 lagu. Terus si Bass Boy jadi Born Fade to Black. Jadi emang lagu-lagu mainstream saat era-era itu. MTV gitu. MTV Ampuh dibawain gitu. Wah, itu seru sih. Iya seru bisa. karaokean itu. Jadi kayak orang pun kayak latihannya teh, aduh gimana latihannya, orang udah lama pisan nggak denger Cangcuters gitu. Iya. Coba bawain gitu aja, nggak pisan gitu. Seru sih, tapi seru banget, salah satu yang berkesan lah di zaman kuliah tuh. Ada yang pokoknya yang terakhirnya tuh diskursus bawain si Peter Pan. Iya, tahu sih ngelong semuanya. Nggak akan ada rencana buat dibikin lagi gitu tuh. MTV Ampuh versi Nangor. Nggak tahu itu. Itu seru sih Ya, kalau bisa ada jadi, lagi. bisa jadi sih, tapi nyari band-bandnya yang siapa yang deket siapa gitu, terus rada susah sih. Terakhir ada yang part 2-nya Olegon and the Gops jadi tip X kalau nggak salah. Anjir. Terus ada yang jadi ungu gitu. Wah, anjir, seru. Emang karaokean gitu. Iya. Nostalgic karaoke. Lanjut, Mun. Dari Aditya USR _. Suka duka Jatinangor dan Panturas yang paling berkesan apa katanya? Apa ya? Suka duka. Suka duka aduh Duka. bisanya. Kebahagiaan dan kesedihan, suka duka biasanya ngejawabannya. Iya, banyak sih. Banyak sukanya tapi kalau orang Gimana tuh? dukanya mah terbuka duitnya. Maksudnya tapi lebih banyak sukanya sih. Dukanya masih dikit. Dukanya Lulus telat dikit ngumpul. lah. Nah ya itu doang paling ditanya kapan lulus sampai berapa kali. Sampai ya udahlah daripada di komentaran terus orang bayar kuliah sorangan lah gitu. Kayak gitu. Berarti banyak sukanya di Pantur. Berarti memang seru sih ekosistem di sana ya. Seru. Ya, seru. Terus pertanyaan terakhir kali ya. Kuya sama Acin kerenan siapa katanya? Wah. Gak usah Nanyanya kerenan orang lah pasti lah mencek orang mah. Gimana? Ada lagi gak? Ada lagi ya. Ada lagi apa nih? Enggak sih, orang penasaran ini aja. Drumnya Kuya tuh unik sih. Yang orang lihat. Kayak ya kan orang nggak bisa mengaudiokan dengan mulut ya. Cuman mana belajar drum dari kecil atau kayak gimana sih, atau ada role model atau apa gitu?
belajar nggak ada yang kayak spesifik les gitu nggak ada. Nggak ada ya. Soalnya orang tahu kan mana di Teenage Pinocchio itu gitaris ya. Enggak, drummer orang. Oh, drummer juga. Iya. Oh, soalnya orang lihat di YouTube itu tulisannya gitaris tuh. Wah, salah kali. Mereka lihat kali. Mata orang minus sih. Iya, drummer. Balik gimana sih? Sorry. Oh, mana drummer di situ ya. Drummer. Tapi belajar dari kecil atau otodidak. Itu belajar dari SD ya. Wah, Nggak belajar sih, cuman kayak megang drum gitu. Itu pun gara-gara pas masuk ke studio nggak ada yang megang drum. Padahal jarang banget kan drum ya, pengen orang jarang banget lihat drum, jadi otomatis pengen kan. Kalau di waktu itu nggak ada yang mau pegang drum, pengennya teh nyanyi, pengennya main gitar gitu. Emang dan di depan juga posisinya kan. Nah drum nggak ada, yaudah deh orang main drum. Terus kayak bawain apa wes. Ingat banget itu lagu pertama orang main drum ya, Peter Pan di atas normal. anjing. Di kepala di kaki. Lagu itu. Mana sendiri setuju nggak sih dengan pendapat bahwa Kuya itu adalah otak dari Depan Turas gitu dalam segi musik? Enggak sih, kalau musik orang lebih valid bilang Acin sih. Segi musik ya, maksudnya banyak ide-ide musikal datang dari dia. Jadi kayak misalkan Cin punya lagu, orang cuman ini doang kayak punya lagu slow nggak? Ada udah jadi sama nadanya tuh Sunshine gitu. Orang cuman nge-trigger Acin bikin lirik ngomongin apa, lebih ke situ aja. Berarti mana memvisualisasikan cerita dalam si ngasih itu ya? tema biasanya. Kayak Cin punya bikin lagu horor dong, cobain. Iya. Lagu horor, ya udah ngomongin apa ya? Horor Indonesia, Nyoro Kidul misalnya. Jadi Queen of the South kayak Queen of gitu. the South, Ya, ya, orang lebih banyak ke apa ya, kayak ngasih sumbangan tema aja. Secara musikal banyaknya bareng-bareng atau datang dari Acin sih sejauh ini. Soalnya gini sih yang orang lihat ya, kalau misalkan Depan Turas saya suka manggung gitu, selalu aja ada penonton yang bikin dive stage yang gitu-gitu. Itu tuh sebuah keharusan kah kalau misalkan nonton Depan Turas gitu? Yang stage diving gitu ya? Stage diving yang gitu-gitu. Karena memang kayak penontonnya aja gitu. Apa sih pas Panturas? Itu emang ini aja respon orang-orang aja. Awalnya emang gak rame. Awalnya cuman beberapa kayak di beberapa kesempatan ada yang pemicunya pemicunya tuh kayak terakhir biasanya dulu waktu bawain lagu sendiri tuh nggak begitu rame sih, atau mungkin gengsi kali ya, maksudnya band baru gitu bawain ini langsung dijogetin gitu. Triggernya tuh bawain lagu Dead Kennedys tuh. Yang Too Drunk to Fuck. Anjing, Too Drunk to Fuck. Iya, itu kan kayak tiba-tiba wah rame gitu. Wah ini nih berarti bikin lagu tempo segini nih kayaknya seru. Kayak gitu-gitu. Terus kalau orang-orang jadi pada banyak crowd surf tuh ketika Pesta Mabuk Laut. Pesta Mabuk Laut ya. Itu harus showcase Depan Turas spasial. Iya itu. Itu kan kayak kita ngumpulin banyak anak-anak dari berbagai macam lingkaran ya. Kayak barudak Jatinangor datang, barudak yang dari Reok gitu datang gitu, ngajak band-bandnya masing-masing tuh untuk dikumpulin kayak gitu. Jadinya rame tuh, jadi kumpul semua terus kayak wah rame lah pokoknya. Nah dari situ karena ada dokumentasi tuh penting juga tuh kayak saya pilih-pilihin foto-foto yang sekiranya wah ini nih akrobatik nih. Ini keren nih, terus dimasuk-masukin di tempel-tempel. Jadi orang kayak ketika Panturas main di ayo dong Jakarta jadi kayak di Bandung kemarin rame, ya kudu lebih rame ya. Si penontonnya tuh masih gitu. Jadinya ke-trigger buat lebih rame kayak gitu sih. Oh iya. Nih Mun, tadi kan sempat nge-mention spasial ya. Kerasa banget ya dampaknya spasial dulu kan. Iya sih, kangen gue untuk band-band, tapi sekarang udah. Itu pendapat mana gimana? Kuy. Kayak ya udah gitu sekarang tempat kita bereksplorasi secara segi musik itu kayak
jarang banget lah gitu kayak spasial. Terutama Timun yang memang dia di Bandung juga kerasa banget tuh Mun. Spasial cukup ini sih enak banget soalnya spasial tuh secara ukuran tuh nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga, jadi kayak middle lah. Nah itu ketika spasial nggak ada, rada sedih juga sih. Ketambah sedih pandemi, jadinya nggak bisa bikin apa-apa kan. Iya sih. Terakhir tuh ya sebelum pandemi mau tampil di ini acara anak Unpas ya. Kayak gitu di Dagoti House. Itu gagal juga ya gara-gara pandemi ya. Iya. 2000 berapa sih? 2020. Oh 20 ya. 2020. Itu sayang banget sih. Orang udah beli tiket dah. Ya sedih sekali. Bohong. Udah tanya itu Pampa untuk ketuplaknya di sana. Iya. Oh ya tadi keinget juga soal drum ya. Pertama kali aing lihat Panturas teh gaya ngedrum mana teh kan ya kayak biasa gitu. Terus makin kesini gaya drumming mana teh berubah tuh. Tradisional grip. Itu teh alasannya kenapa? Kebutuhan musik atau bisa jadi ya. Nggak tahu kayak itu tuh dampak pandemi juga sebenarnya. Oh gitu. Dampak pandemi. Iya, jadi gara-gara pandemi jadinya kayak ngulik gitu dari awal. Oh, ekspor. Jadi ngulik dari awal gitu kayak sebenarnya main drum yang bener teh gimana sih? Jadi kayak nyari tutorial yang dari dasar banget tuh. Iya. Kayak single stroke, double stroke gitu-gitu. Yang orang lihat, orang lagi demen banget waktu itu sama Stuart Copeland, drummernya The Police. Iya. Nah si drummernya The Police tuh mainnya kayak gitu. Terus kayak kan emang dari basic nih. Ya udah pengen dari awal aja orang pengennya kayak gitu secara band-band yang orang demenin ya di si Ventures juga kayak gitu. Jadi coba deh ulik traditional grip gitu. Dan jadinya ya demen sama ini juga sih yang kayak drummer jazz juga sih yang kayak Buddy Rich gitu-gitu. Mainnya kayak gitu seru sih. Jadinya ya udah emang belajar dari awal dengan traditional grip. Tapi sebenarnya masih ini sih masih belum biasa full traditional grip. Jadi kadang-kadang karena ini belum si jarinya belum kuat, belum biasa dengan si jari manis ini belum biasa traditional grip, jadinya sering ngelupas gitu. Sering ngelupas jadinya yaudah di yang biasa aja. Kayak gitu. Kayak gitaris juga ya bisa kapalan gak sih namanya? Kapalan, iya. Kapalan juga ya? Kapalan sampai berdarah gitu. Anjir. Kayak di film Whiplash tuh bener tuh kayak gitu tuh. Ternyata. Ya. Ternyata. Kedepannya nih Kuy, akan ada apa lagi nih dari depan Turas? Selain ombak Banyu Asmara yang keren abis kemarin. Kalau sekarang sih masih fokus di ombak Banyu Asmara sebenarnya di akhir. Cuman kayaknya di tahun depan kayaknya bakal lagi mulai masak-masak lagi sih. Kira-kira apa ya? Kita lagi nggak tahu sih mau bikin apa ya. Entah itu bikin EP, entah itu bikin single doang atau album lagi. Cuman yang jelas dalam waktu dekat tuh ombak Banyu Asmara dulu deh. Kayak kita bikin turunan-turunannya tuh kayak lagu yang kita bikin kayak bikin respon visualnya kali ya. Jadi kayak ada beberapa lagu yang kayaknya bakal jadiin video klip lagi. Kayak gitu. Apakah ntar short movie lagi atau gimana? Nah itu nggak tahu tuh. Nah ada short movie juga, ada obrolan juga tuh kemarin sama Kang Kemot. Nggak tahu sih tapi bakal jadi kayak gimana. Cuman kayaknya seru nih. Ditunggu sih. Selain itu juga orang nunggu banget sih konser offline dari Panturas. Apalagi iya sih, kangen banget sih. Orang nunggu Tafsir Mistik tuh jogetnya enak pisan kayaknya. Iya Tafsir Mistik tuh di Bandung belum pernah bawain offline kayaknya. Ya oke lah ya. Sekian. Ada lagi gak? Udah sih orang udah hatam banget tentang hidup Kuya ini mah. Kurang briefing, bingung kan. Ya udahlah ya, segini dulu dari Ajak Musik. Yup. Terima kasih juga Kuya udah menyempatkan. Ajak Musik, thank you banget. Sudah menyempatkan waktunya ke Cibadak House. Dan katanya juga sekarang langsung pulang kembali ke rumah. Ya, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Amin. Dan begitulah skena selancar seluncur di Jatinangor. Ternyata sangat menyenangkan. Bagi anak-anak yang masih SMA kalau misalkan mau band-bandan saran ke Nangor kayaknya. Ekosistemnya mantap. Iya. Ya segini dulu, gue Timun cabut. Rai cabut juga.
Saya aku ya cabut juga. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.